Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa dalam Learning Journal perkuliahan minggu ketiga. Bersama saya Nurunia akan melaporkan jalannya perkuliahan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Selasa 16 September 2025, kegiatan perkuliahan kembali berlangsung dengan suasana penuh antusias. Pertemuan kali ini diawali dengan persiapan teknis, di mana mahasiswa bersama dosen menyiapkan aplikasi yang akan digunakan untuk praktik reportase. Dosen turut membantu agar perangkat bisa berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan dapat berlangsung tanpa hambatan. Setelah semua siap, dosen melakukan absensi kehadiran mahasiswa. Selanjutnya, beliau memberikan penjelasan terkait aturan praktik reportase, termasuk membagikan rundown sebagai panduan pelaksanaan. Sebelum praktik dimulai, kelompok 1 diberi kesempatan melakukan briefing selama 5 menit. Setelah itu, tibalah giliran mereka tampil di depan kelas dengan tema berita kecelakaan sepeda motor. Dalam simulasi reportase tersebut, peran dibagi dengan jelas. Siti Nur Alisa bertugas sebagai news anchor, Ilyas Kamilul Insan sebagai reporter, Dinda Mulyani Anjani sebagai kameramen, Ahmad Sajid Hidayat menjadi narasumber, dan Muhammad Farhan sebagai operator. Suasana kelas pun seketika berubah layaknya ruang siaran televisi. Usai praktik, dosen memberikan penilaian. Beliau menyampaikan bahwa karena ini adalah kelompok pertama, tentu masih ada kekurangan yang bisa dimaklumi. Tanggapan dosen menyoroti dua hal penting. Pertama, news anchor sebaiknya fokus terhadap kamera dan tidak sering melihat teks di ponsel. Untuk kelompok berikutnya, teman lain boleh membantu sebagai prompter. Kedua, reporter juga diingatkan untuk tidak bergantung pada teks, melainkan berimprovisasi dengan kata-katanya sendiri. Setelah penilaian, giliran mahasiswa lain memberikan tanggapan. Lala Nabila Chandra, Muhammad Ihsanul Fikri, dan Fatimah Raihani Afifi menyampaikan masukannya yang membangun atas praktik kelompok 1. Dosen kemudian menutup sesi evaluasi dan mengingatkan bahwa kelompok berikutnya harus lebih maksimal, misalnya menggunakan mikrofon dan alat reportase agar suasana semakin menyerupai praktik nyata. Memasuki inti perkuliahan, dosen membuka diskusi materi dengan topik informasi dan interview dalam reportase. Beliau menanyakan apa yang dimaksud dengan informasi dan interview. Pertanyaan pun berkembang, termasuk membahas perbedaan antara wawancara dan reportase. Dosen menegaskan bahwa wawancara hanyalah salah satu teknik dalam reportase. Reportase sendiri mencakup ruang lingkup yang lebih luas, yakni peliputan, pengumpulan fakta, serta pelaporan peristiwa. Ada momen menarik ketika dosen menyampaikan apakah interview sama dengan wawancara. Banyak mahasiswa terkecoh, padahal keduanya memiliki arti yang sama, hanya berbeda bahasa. Interview dari bahasa Inggris, sedangkan wawancara dalam bahasa Indonesianya. Materi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan lebih dalam mengenai teknik wawancara dan reportase. Mulai dari persiapan wawancara, kiat-kiat agar narasumber nyaman, hambatan yang sering dihadapi reporter pemula, hingga syarat-syarat wawancara yang baik. Dosen juga mengingatkan kembali jenis-jenis wawancara yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Selain itu, dijelaskan pula mengenai teknik reportase yang baik. Reportase harus menyampaikan fakta, bukan opini, serta menutup laporan dengan menyebutkan nama dan kameramen yang bertugas. Konsep ROSS pun diperkenalkan, yang membagi peran reporter berdasarkan posisi dan tampilannya di layar televisi. Di penghujung perkuliahan, dosen kembali menekankan tugas mahasiswa, yaitu selain praktik reportase, mereka juga harus menyiapkan makalah dan presentasi dalam bentuk PowerPoint. Tugas ini dikerjakan berkelompok dengan format penulisan sesuai panduan karya ilmiah Fakultas Dakwah. Sebagai penutup, seluruh mahasiswa dan dosen melakukan sesi foto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan hari itu. Suasana hangat dan penuh kebersamaan menjadi penutup yang manis dalam pertemuan kali ini.
Demikianlah laporan kegiatan perkuliahan pada minggu ketiga. Suasana kelas bukan hanya penuh teori, tetapi juga praktik yang interaktif dan seru. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga siap terjun langsung menjadi reporter yang profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.